warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Trigroup dan peternak dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di kandang yang sudah mengadopsi digitalisasi dan otomatisasi perkandangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa broiler modern mempunyai tipe pertumbuhan yang cepat, sehingga dalam tata laksana manajemen termasuk dalam hal perkandangan juga harus mengikuti perkembangan broiler secara genetik yang dia tumbuh cepat. Dengan adanya digitalisasi dan otomatisasi, kita bisa memonitor tidak cuma sekedar harian, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam kita bisa memonitor perkembangan ayam kita. Bahkan dengan terhubung dengan internet, dimanapun kita berada, kita bisa melihat dan memonitor bagaimana pertumbuhan yang ada. Dan pada waktu yang sama, kita juga bisa memberikan keputusan yang tepat terkait dengan perencanaan marketing, terkait dengan stok live bird yang ada, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan logistik, di mana kita harus menghubungkan antara stok pakan yang ada dengan order pakan ataupun planning pakan berikutnya sesuai dengan pertumbuhan yang ada. Sehingga sebagai peternak milenial, kita harus siap untuk mengadopsi semua teknologi, baik teknologi yang bersifat digitalisasi ataupun otomatisasi, demikian juga teknologi yang berhubungan dengan logistik dan juga dengan keuangan serta dihubungkan dengan marketing. Karena ada 4 aspek di mana saling berhubungan antara kebutuhan keuangan, antara logistik, antara produksi dan juga marketing. Sehingga dengan digitalisasi dan otomatisasi ini semuanya akan bisa saling bersinergi untuk bagaimana bisa memberikan dampak yang baik terhadap keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Sehingga sebagai peternak milenial, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan adanya perubahan teknologi kita juga harus mengikutinya. Karena dengan kita mengikuti perkembangan dinamika teknologi yang ada, kita adopsi di dalam dunia peternakan ayam, maka disitulah kita akan mendapatkan titik efisiensi yang paling tepat, sehingga usaha dalam berbudidaya ayam broiler modern ini bisa memberikan dampak yang baik untuk bagaimana tidak cuma sekedar bertahan, namun perusahaan tersebut bisa berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam menyikapi perubahan cuaca yang cukup ekstrim, di mana pada saat musim kemarau kita masih menjumpai kondisi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, demikian juga adanya global warming menyebabkan situasi alam mengalami perubahan. Di sisi lain, terkait dengan perkembangan genetik broiler modern mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana sasaran target optimalisasi genetik tidak hanya sekedar pada daya tahan, namun juga selain itu mengarah kepada perbaikan FCR dan pertumbuhan yang semakin cepat dari waktu ke waktu. Sehingga seiring dengan kedua perubahan tersebut, maka menuntut sistem perkandangan yang menunjang ke arah kenyamanan ayam itu sendiri. Sehingga untuk optimalisasi produksi di mana ada perbaikan kandang dan semua sarana prasarananya seiring dengan perkembangan genetik broiler modern serta perubahan cuaca yang cukup ekstrim, maka ada beberapa kunci pemeliharaan broiler yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia itu sendiri, harus terampil, cakap, dan terlatih. Demikian juga dengan infrastruktur perkandangan yang mampu mendukung budidaya dan adaptif terhadap lingkungan. Memang harus sama-sama kita pahami bahwa manajemen budidaya, bagaimana mengelola segala perubahan, menjadi titik kunci keberhasilan pemeliharaan broiler itu sendiri, baik dari perubahan cuaca, suhu, dan kelembapan yang terjadi dalam 24 jam. Sehingga terkait dengan pola pemeliharaan dengan monitoring yang ekstra ketat, maka seluruh operator dan tim produksi harus dibekali oleh pengetahuan yang memadai. Ada beberapa titik kritis yang harus diperhatikan terkait dengan bagaimana mengoperasionalkan kandang close house agar memberikan dampak kenyamanan yang optimal sehingga broiler bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan kandang itu sendiri, kemudian pada fase awal kedatangan DOC harus betul-betul diperhatikan, kemudian setelah penempatan DOC di kandang, dan yang tidak kalah penting adalah pada masa growing harus betul-betul memperhatikan manajemen ventilasi terkait dengan sirkulasi udara. Demikian juga treatment terhadap air yang diberikan dan pola pemberian pakan sesuai dengan spesifikasi masa pertumbuhan broiler dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Demikian juga pelaksanaan biosecurity dan juga monitoring terhadap daya tupang kandang agar memberikan kenyamanan yang baik dari waktu ke waktu. Sehingga perubahan paradigma budidaya ayam broiler amat sangat didukung oleh sumber daya manusia yang handal, pengetahuan yang tertata,
dan juga perkandangan serta fasilitas yang dimilikinya. Adapun terkait dengan produksi, di mana modernisasi perkandangan sudah masuk di ranah automatisasi dan digitalisasi, di mana setiap kandang bisa dipasang sensor, baik sensor kelembapan, sensor suhu, amonia, kadar karbon dioksida, bahkan kita bisa memonitor hari demi hari, jam demi jam, dan detik demi detik ketika sudah terhubung dengan Internet of Things, di mana ketika kita terkoneksi dengan internet, maka semua hal yang terkait dengan lingkungan di dalam kandang yang sudah dikondisikan sedemikian rupa bisa termonitor dengan sebaik-baiknya, sehingga pola deteksi dini terkait dengan penurunan performa bisa dilakukan dengan seoptimal mungkin dengan adanya sensor-sensor tersebut. Demikian juga adanya kamera menggunakan Wi-Fi yang bisa terhubung dengan jaringan internet, sehingga adanya CCTV ini bisa memudahkan kita untuk mengkonfirmasi biasnya data dan akurasi yang terjadi di dalam proses produksi itu sendiri. Sementara kontrol berat timbangan harian juga secara otomatis akan terrecord manakala ada ayam yang masuk ke dalam timbangan, dan sensor tersebut akan terakumulasi di dalam suatu sistem tertentu dan langsung memberikan stok yang terbaru, terupdate, dan akurasi cukup tinggi untuk memberikan informasi kepada marketing di dalam melaksanakan aktivitas penjualan ayamnya. Tidak cuma itu saja, kepentingan terkait dengan logistik, apakah harus order pakan baru atau mengkondisikan dengan pakan pindahan dari kandang lain menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan. Bahkan lebih jauh dari itu, terkait dengan ERP system, bagian keuangan pun bisa menjadwalkan pembayaran pakan jatuh tempo, sehingga pengaturan terkait dengan cash flow bisa termonitor dengan baik dihubungkan dengan ketersediaan ayam dan juga rencana marketing dalam melakukan penjualan. Sehingga pembangunan mini closed house dengan teknologi yang tinggi dengan mengandalkan digitalisasi dan automatisasi menjadi pertimbangan yang harus dilakukan agar memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan untuk memberikan kontribusi keuntungan, sehingga tidak cuma sekedar bertahan namun bisa berkembang. Namun dalam perspektif produksi, di mana dalam menjalankan kandang dengan teknologi ini diperlukan mindset peternak yang berubah, yang awalnya memelihara dengan sistem open house, kemudian disentuh dengan teknologi berupa kandang closed house, apalagi ada digitalisasi dan automatisasi, maka mindset peternak harus diubah. Karena dengan perubahan mindset yang fundamental ini, maka seluruh aktivitas perkandangan di kandang yang modern ini bisa bersinergi dengan tujuan utama berkembangnya suatu perusahaan. Dan yang tidak kalah penting, sektor hilirisasi menjadi salah satu pertimbangan yang mutlak yang harus diadakan, sehingga bisa menunjang rantai distribusi terkait dengan produk unggas dan bisa sampai ke masyarakat dengan nyaman, tentunya dengan kualitas terbaik berasal dari kandang yang mempunyai sistem produksi yang optimal pula. Demikian yang bisa kita sampaikan, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam berjuang FCR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.